Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada dan mahasantri LTG Baitul Ilmi, bagaimana kabarnya? Ya, semoga senantiasa sehat dan Allah beri keberkahan di setiap aktivitas kita, dipermudah segala urusan kita. Amin. Ya, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran ya, cara membaca Al-Quran atau talaki. Kita akan talaki di juz 30. Namun sebelum itu kita akan talaki terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini adalah surah pembuka dalam Al-Quran, dan Al-Fatihah ini surah yang wajib dibaca ketika sholat ya. Jadi ketika Al-Fatihah kita tidak dibaca ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Pun ketika Al-Fatihah kita kurang tepat, nah ini berarti sholatnya seperti apa gitu ya. Maka dari itu kita harus senantiasa ada kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita gitu ya. Nah, kemudian kenapa harus talaki gitu? Nah, talaki ini penting ya, sangat penting, karena Rasulullah juga dulu talaki kepada malaikat Jibril gitu untuk tahu bacaan Al-Qur'annya seperti apa, ini bacanya seperti apa, dan cara membacanya seperti gimana gitu. Nah, ini didapatkan dengan talaki seperti itu. Karena ilmu itu ada dua ya, ada diroyah dan riwayah. Kalau diroyah itu teori, kita bisa baca di buku-buku atau di resum. Nah, kita bisa mempelajari dan memahaminya dari sana. Sementara riwayah itu hanya bisa didapatkan dengan talaki atau berguru. Kita membaca di hadapan guru ataupun guru membaca di hadapan kita gitu ya. Kita disimak dan dibenarkan. Nah, itu talaki seperti itu. Riwayah ini hanya didapatkan dengan talaki gitu ya, periwayatan gitu. Nah, baik, kita akan mulai dari Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah ini banyak sekali potensi kesalahan gitu ya. Bahkan ada satu lembaga yang dia tuh fokus kepada perbaikan surah Al-Fatihah dan sampai menyebutkan ada ratusan kesalahan jika kita tidak teliti membacanya gitu ya. Kita berpotensi kesalahan ketika kita membacanya tidak memperhatikan kaidah tajwid seperti itu. Maka dari itu kita harus senantiasa untuk belajar dan semangat memperbaiki makhraj kita, sifat hurufnya gitu ya, dan hukum-hukum tajwid lainnya di ketika membaca Al-Quran. Baik, kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, potensi kesalahan yang mungkin terjadi di ta'awudz ini adalah ketika huruf alif dan ain bersanding gitu ya. Nah, harus dibedakan ya huruf alif dan ain karena makhrajnya juga beda. Untuk huruf alif itu ada di pangkal tenggorokan makhrajnya, sementara untuk huruf ain itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Jadi dia beda, dia tidak satu makhraj. Jadi harus diperhatikan gitu ya ketika kita membacanya. Kadang orang gitu ya, Anda pernah mendengar sendiri ketika membaca ta'awudz itu menjadi alif dua-duanya. Contoh a'udzu. Nah, itu alif. Atau menjadi ain dua-duanya. Contoh a'udzu. Nah, itu menjadi ain dua-duanya. Tapi kita harus bedakan alif dan ain. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian potensi kesalahan yang mungkin terjadi juga ada di huruf za. Nah, huruf za ini biasanya menjadi huruf zo atau dal gitu. Kalau menjadi huruf zo, nah dia tuh pengucapannya tafkhim ya, tebal. Contoh a'udzu. Nah,
dia tuh rahangnya tebal gitu ya, tidak kembali menjadi tipis. Sementara huruf zal itu za gitu ya, huruf za itu tipis gitu, jadi harus dikembalikan rahangnya. A'udzu. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga yang menjadi huruf dal. Contoh a'udu. Nah, itu dal gitu ya. Sementara makhraj huruf dal itu beda dengan huruf za. Kalau huruf dal makhrajnya ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Kalau huruf za itu ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas, seperti itu. Kemudian untuk lafaz Allah di ta'awudz ini tipis ya, karena sebelumnya berharokat kasroh. A'udzu billahi, kayak gitu. Nah, kemudian hati-hati juga di huruf shin gitu ya, shin. Nah, huruf shin ini biasanya salahnya menjadi terlalu tebal, jadi shin gitu ya, atau menjadi monyong bibirnya, atau mulutnya maju gitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada hubungan ya untuk huruf sin ini antara mulut dengan makhrajnya gitu ya. Makhrajnya dari mana? Makhrajnya dari tengah lidah ke langit-langit. Jadi dia tipis, dia karotannya tipis, jadi enggak tebal. Contoh pengucapan huruf shin yang salah gitu ya, minasyaiton. Nah, itu bibirnya dia bergerak gitu, dan seperti memajukan, seperti itu. Sementara huruf shin ini punya sifat tafashi, dia menyebar suara udara di mulut gitu ya. Jadi biasa aja, syaiton. Nah, seperti itu. Kemudian di huruf ro, untuk huruf ro di ta'awudz ini dibaca tebal ya, karena berharokat fathah, nirojim. Nah, kemudian hati-hati juga di huruf jim ini dibaca menjadi becek. Nah, hati-hati karena dia berharokat kasroh. Biasanya karena pernah dengar nirojim atau nirojim. Nah, itu makhrajnya jadi bergeser ya, berbeda. Sementara jim itu juga makhrajnya di tengah lidah ke langit-langit dan menempelnya kuat, sempurna, dan dia juga punya sifat syiddah, kuat, dan sifat qalqalah ya. Jadi nirojim seperti itu, jangan nirojim. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk di ayat ini hati-hati di huruf sin. Dia ketika sukun biasanya tidak jelas untuk sifat hurufnya. Sifat hurufnya itu apa? Sofir ya, dia sofir, punya berdesis gitu ya. Ada bunyi lain gitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan bismillah. Nah, itu terlalu kecepatan, itu sifat huruf sinnya jadi tidak ada gitu ya, tidak tertunaikan gitu. Kemudian millah, untuk lafaz Allahnya juga di sini tipis. Rahman. Nah, untuk huruf ro juga hati-hati tebal tipisnya. Ini kalau berharokat fathah dia tafkhim ya, tebal. Kemudian untuk huruf H, nah huruf H juga hati-hati ketukar dengan huruf H. Nah, ini makhrajnya juga beda. Kalau huruf H ini di tengah tenggorokan, kalau huruf H itu di pangkal tenggorokan gitu. Jadi dijelaskan Rahman. Nah, seperti itu ya pengucapannya. Untuk mengucapkan huruf H kecil, kalau bahasa kita gitu ya, H kecil itu kayak geli gitu ya. Nah, seperti itu. Rahim. Kemudian huruf ro ini juga hati-hati.
Rahim. Tuh haknya dijaga ya, gitu, konsistensi huruf H, ucapan huruf H tuh ya. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk di ayat ini potensi yang mungkin terjadi, potensi kesalahan yang mungkin terjadi itu di huruf lam ketika sukun. Biasanya Ana dengar dipantulkan gitu ya, padahal huruf lam ini bukan huruf qalqalah. Nah, huruf yang boleh dipantulkan itu ya yang memiliki sifat qalqalah, sementara lam ini bukan, jadi dia jatuhnya menjadi tawalud gitu ya. Contoh, alham, ada ale gitu ya. Nah, itu dipantulkan, itu salah ya, kurang tepat dibacanya. Jadi dia itu lam itu sifatnya bainiyah ya, antara mengalir dan tidak mengalirnya suara. Jadi dijaga, tidak juga ditahan, tetapi sewajarnya saja gitu ya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kemudian hati-hati juga di huruf H menjadi H gitu ya, karena kalau menjadi huruf H di kata ini menjadi fatal gitu ya, artinya jadi berbeda gitu. Alhamdulillah. Kalimat Allahnya juga di sini tipis ya. Kemudian hati-hati di huruf ba ketika ba bertasydid. Nah, huruf ba ini ketika tidak bertasydid aja dia kuat gitu ya, punya sifat syiddah. Apalagi bertasydid itu harus ada nabar ya, ditahan gitu ya. Rabbil. Nah, seperti itu. Kemudian alamin. Hati-hati huruf ain menjadi huruf alif. Contoh, alamin, atau menjadi ngalamin. Nah, ini hati-hati ya, ini diperhatikan lagi huruf ain. Rabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini juga hati-hati huruf ro dan huruf h gitu ya. Ini penekanannya di huruf ro dan huruf h itu dijaga ya. Ya, lanjut kita ke ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Nah, potensi kesalahan yang mungkin terjadi di ayat ini adalah di kata yaumi. Nah, ini waw sukun sebelumnya fathah, ini namanya lin ya. Lin itu lembut, jadi pengucapannya jangan menjadi yaumi gitu ya. Nah, itu hati-hati itu. Kemudian di huruf dal ini ada tasydid. Nah, dia dinabar ya, yaumiddin. Jadi jangan yaumidin gitu ya. Nah, itu kurang dinabar. Lanjut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, potensi kesalahan yang mungkin terjadi di ayat ini adalah ketika ya bertasydid tidak dinabar jadi mad nantinya. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, seperti itu. Itu jatuhnya menjadi ya sukun sebelumnya kasroh gitu ya. Jadi itu mad. Jadi langsung saja ke ya bertasydid. Iya. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan juga berlebihan. Jadi iya misalkan. Nah, biasa aja, natural, tabii. Iya karena abudu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian potensi yang mungkin terjadi, potensi kesalahan yang mungkin terjadi selanjutnya adalah di huruf ain sukun gitu ya. Ini juga hati-hati dijaga sifatnya gitu ya. Sifatnya apa? Ain itu bainiyah, antara mengalir dan tidak mengalirnya suara. Jadi jangan na budu, tapi dialirkan sedikit gitu ya. Na budu ya, seperti itu. Kemudian sama di wa iyyaka. Nah, itu langsung ke tasydid ya-nya gitu ya, dinabar. Nasta'in, hati-hati ketika sin sukun itu dijaga ya sifatnya shafir. Nasta'in gitu ya. Nasta'in seperti itu.
Kemudian ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati, ha ketika sukun itu ya roh ya, mengalir, tidak menjadi berlebihan juga. Misalkan ihdina, nah gitu ya, itu berlebihan. Dan makhrajnya itu di pangkal tenggorokan, bukan di dada gitu ya. Sebenarnya sering gitu ya anak dengar ha gitu ya, ketika mengucapkan ha itu sampai ke bawah gitu ya. Nah, jadi tidak berlebihan juga. Kemudian huruf shad ini ketika apapun keadaannya, karena dia mempunyai sifat isti'la dan itbaq, itu dia selalu tebal atau tafkhim gitu ya. Rahangnya tebal gitu ya, bukan sirotol. Nah, itu menjadi huruf sin gitu ya. Tapi sirotol ya, seperti itu. Jangan juga manyun. Biasanya orang tuh menebalkan huruf dengan mulut gitu ya. Ihdinas sirotol. Nah, tidak juga seperti itu gitu ya. Yang sampai periwayatannya kepada anak itu tidak memainkan bibir, tapi standar untuk menebal dan menipiskan huruf itu ya di pangkal lidah gitu ya. Sirotol gitu ya. Kemudian ro-nya juga tebal, to-nya juga tebal, sama dia sifatnya isti'la dan itbaq. Dia apapun keadaannya, mau kasroh, mau fathah, mau dhammah, dia tebal gitu ya. Siratal mustaqim, sin ketika sukun juga dijaga, hati-hati. Kemudian kof juga ketika kasroh gitu ya, tidak menjadi berlebihan. Misal mustaqim, nah itu berlebihan ya menurut anak gitu ya. Mustaqim biasa aja, natural gitu ya. Nah, sebagaimana makhraj di huruf kof gitu. Kemudian ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, potensi yang mungkin kesalahan terjadi di huruf di ayat ini, huruf shad dia tebal, ro juga tebal, to juga tebal. Ladzina an'amta. Nah, hati-hati huruf ain ketika huruf nun ketika sukun dia menjadi tawalud ya, atau memantul. Contoh an'amta. Nah, itu dia memantul, padahal nun itu bukan huruf qalqalah gitu ya. Dia di baitnya dijaga antara mengalir dan tidak mengalir suara. An'amta. Nah, seperti itu. Kemudian huruf mim juga ketika sukun gitu dijaga ya, jangan jadi tawalud. Amu kayak gitu ya. Kemudian alaihim ya, potensi kesalahan yang mungkin terjadi itu ketika alaihim itu ya mati sebelum ya sukun, sebelumnya fathah, ini juga lin ya, lembut, alaihim. Kemudian ghairil mau. Nah, ketika ghain sukun ini mengalir ya, maghdubi, tidak maghdubi. Nah itu dia terputus suaranya gitu. Bod juga dia hati-hati dijaga, alaihim waladdallin. Nah, ini juga panjang ya, 6 harokat. Kalau kita di riwayat Hafs ini malazim ya, dia harus 6 harokat. Kemudian di huruf lam itu di number ya, ada tasydid seperti itu. Dan untuk ayat yang terakhir ini, hati-hati ketika berhenti atau ketika berwaqaf. Ini tuh kalau di riwayat Hafs asalnya tidak berhenti gitu ya.
ahsannya itu disambung satu nafas. Tapi kalau tidak sampai nafasnya, itu ahsannya berhenti di kata alaihim kedua, maghdubi alaihim. Nah, lalu berhenti. Kenapa? Karena di riwayat lain ini tuh ada yang menjadi 2 ayat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu 1 ayat, kemudian selanjutnya ayat yang lain. Nah, tetapi kalau masih tidak kuat dia berhenti di yang alaihim kedua, maka boleh berhenti di yang alaihim pertama dengan niat untuk melanjutkan gitu ya, bukan niat membaca riwayat lain gitu. Jadi tapi ahsannya yang lebih ahsan gitu ya, itu 1 nafas, tidak berhenti gitu. Allah alam, mungkin seperti itu sedikit penjelasan tentang surah Al-Fatihah gitu ya. Sekarang anak ulangi baca dari awal sampai akhir, mohon bisa disimak ya dan difahami gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mungkin sekian talqi kita di surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa semakin baik gitu ya bacaan Al-Qur'annya, dan kita juga jangan berhenti belajar untuk terus memperbaiki sampai bacaan kita tepat sesuai dengan Rasulullah membacakan Al-Qur'an. Tuh, Allahu a'lam. Afwan jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khairan, tetap semangat dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.